Kristus, anak Allah, Sang Firman itu adalah kunci daripada iman Kristen. Kunci kita sampai kepada Allah gitu. Kita akan semakin mengenal Dia dan saudara harus semakin mengenal Yesus, saudara akan kokoh. Ya, kita akan lihat ayat ini, silakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin, saudara sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, amin. Sudah percaya, kalau enggak di sini. Apa yang dikatakan? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sebetulnya kalau saya lihat terjemahannya itu hendaklah di King James bahasa Inggris juga ya. Hendaklah hidupmu berjalan gitu ya. Tetap itu tetap berjalan bersama Dia, tetap dengan Dia, tidak kemana-mana. Tadi kita nyanyi ya, itu sebenarnya di Indonesia kan bagi Tuhan, terjemahan Indonesia ya, tidak ada yang mustahil. Kalau cuman bagi Tuhan, saudaraku, itu nanti gini, ya. Saudara percaya bagi Tuhan ya, tidak ada yang mustahil, amin? Ya jelas Dia Tuhan. Tapi ya ayat itu for with God, dengan Tuhan. Kalau Anda dengan Tuhan, lah ini masalahnya, saudara. Kalau Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saudara dan saya? Manusia ini, saudaraku. Sepertinya memang mustahil, tetapi makanya jika dengan Tuhan, kalau bersama Tuhan, jadi tidak mustahil itu loh. Ayat itu maksudnya gitu ya. Maaf ya, kadang terjemahnya memang ya di King James itu for with God, karena bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil gitu loh. Kalau bagi Tuhan ya jelas, saudaraku. Ya lah, udah nggak usah dibahas itu. Tetapi kalau Anda dengan Tuhan, hidupmu jadi tidak ada yang mustahil. Gitu loh maksudnya itulah. Makanya ini ngomong, karena kamu sudah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap berjalan dengan Tuhan. Gitu maksudnya ya. Terus ayat 7-nya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, setelah Anda berjalan bersama Tuhan itu, kamu harus tetap bersama Tuhan. Terus kemudian, hendaklah kamu berakar lah ini, saudaraku. Bahasa Jawanya ngoyot ya, makanya seperti pohon kan ini. Pohon itu kan makanya sering digambarkan banyak, Yesus kasih perumpamaan ya saudara ya. Nanti yang benih jatuh ya di tanah berbatu-batu. Kenapa kok sebentar tumbuh terus kena panas itu layu gitu ya. Itu bicara pencobaan, penderitaan, tantangan kehidupan. Layu, mati. Karena tidak berakar itu kata firman Tuhan di situ ya. Jadi sebagai orang Kristen kita harus berakar, katakan berakar, 1, 2, 3, berakar. Makanya nanti saya ngajarkan tentang Tuhan Yesus itu supaya Anda berakar. Bukan sekedar pengetahuan, tapi berakar. Saudara tahu enggak sedikit pengetahuan ya tentang biologi, tentang tumbuh-tumbuhan. Akar itu tahu enggak saudaraku? Akar itu sembarangan enggak? Maksudnya kalau Anda mau tahu ya, sembarangan enggak? Maksudnya ke bawah itu loh, akar itu asal wurut gitu loh. Atau enggak saudaraku, kalau saudara mau tahu? Enggak. Akar itu seperti ada sensitivitas, ada suatu kalau kepekaan atau kalau itu kan manusia ya seperti naluri kalau binatang. Itu untuk mencari air, saudaraku? Air. Jadi akar itu seperti nyari air gitu loh. Sampai nemu sumber air, disitulah menemukan sumber-sumber yang dibutuhkan bagi pohon tersebut. Lah Anda juga begitu, yang dimaksud berakar, supaya ini enggak sekedar dibaca ya. Oh apa toh berakar itu, yes aku mau berakar, tapi enggak ngerti cara nih. Berakar itu hidupmu itu mengarah gitu loh, mendalam, ngarahnya itu mendalam. Ya karena kalau pohon itu enggak berakar dengan kuat, kena panas terik, kena angin, rubuh. Kena pencobaan, kena badai hidup, rubuh. Terus terang saudaraku, saya enggak ingin jemaat di sini nih hanya pinter nyanyi-nyanyi saja, pinter. Ya kita gereja karismatik kan dikenal pujian penyembahan itu, kalau di gereja yang tradisional kan paling pujian 15 menit. Gitu. Kalau di kita kan itu bisa 1 jam. Ya untuk menyembah Tuhan itu. Kalau saudara lihat jam itu 1 jam loh, enggak terasa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi saya enggak kepengen kita hanya cuman pinter nyanyi doang, memuji Tuhan, menyembah. Itu baik, itu penting. Wah, pujian pada Tuhan. Tapi kita harus berakar ke arah Kristus.
Jadi waktu Anda menyembah Tuhan itu sebenarnya juga secara rohani Anda sedang menuju. Ya, pujian-pujian itu kan ayat-ayat firman Tuhan semua, ya dibuat lagu gitu loh. Walaupun tidak harus sama persis dengan ayatnya ya, karena menyesuaikan nada. Tapi paling tidak ketika Anda menyanyikan itu, Anda bertumbuh, Anda berakar ke sana maksudnya. Berakar kepada Kristus, hatimu kok arahkan pada Yesus. Apalagi nanti dengar firman Tuhan ya. Makanya saya kepingin jemaat betul-betul berakar, katakan berakar. 1, 2, 3. Berakar kemana? Di dalam Dia. Nemukan sumbernya, Yesus. Makanya jangan bosan-bosan diajar tentang Yesus. Dan itu kuncinya, tentang Yesus itu. Ya kalau tidak ada Yesus, Yesus nggak datang. Saudara akan jadi orang Yahudi. Ya kan sama. Kalau Anda percaya dengan Yahweh yang diajarkan Musa, Ibrahim. Ya kalau enggak ya enggak tahu jadi yang lain. Tanpa Yesus, saudara enggak akan jadi ya anak-anak Allah di sorga. Amin. Itu kita disebut anak-anak Allah, itu karena Tuhan Yesus sudah pernah belajar. Terus hendaklah dan dibangun di atas Dia. Lah setelah berakar baru dibangun. Jangan buru-buru, saudaraku. Makanya bangun rumah itu jangan buru-buru, bangunannya dulu, fondasinya dulu, pohon itu juga akarnya dulu. Harus mendalam dulu, baru nanti bertumbuh. Ya ini sedikit ya, makanya ada ayat firman Tuhan sebenarnya. Orang yang baru bertobat itu jangan melayani dulu, terutama melayani firman yang dimaksud. Nanti kena hukuman iblis gitu loh. Ya itu peringatan loh saudaraku. Karena kalau baru bertobat dia ngomong saudaraku hidup suci, dia sendiri enggak hidup suci. Wah jadi sasaran tembak. Saudara-saudaraku Anda percaya pada Tuhan, tapi dia sendiri ngomongnya percaya, tapi dia sendiri sebetulnya sering enggak percaya pada Tuhan. Saudaraku kasihlah sesamamu, ngomongnya kasih, tapi dia sendiri hidup dalam kepahitan. Itu jadi sasaran tembak itu saudaraku. Haleluya. Makanya enggak usah buru-buru gitu. Bukan berarti terus terlambat ya, enggak. Berakar dulu, 1, 2, 3, berakar baru bertumbuh. Otomatis kok nanti kalau Anda berakar kepada Tuhan, nanti Tuhan akan memberikan pertumbuhan alamiah saudaraku ya. Puji Tuhan. Kemudian apa lagi? Setelah berakar, bertumbuh. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dibangun di atas Dia. Bangunannya tadi akarnya kan Kristus, fondasinya Kristus, kita dibangun di atas Dia. Terus hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Atau tambah teguh, ya kuat karena sudah berakar, bertumbuh pasti kuat, kokoh seperti pohon yang tidak mudah layu, yang tidak mudah roboh. Ada kekuatan dari Tuhan. Tadi kita nyanyi kan, kekuatan di hidupku dapat dari mana? Ku dapat dalam Yesus. Lagu itu mungkin juga terinspirasi dari ayat ini kan, walaupun harus kata-kata ini gitu kan. Oh, di dalam Yesus aku menerima kekuatan, pertumbuhanku jadi kuat, teguh, kuat dalam iman yang diajarkan. Itu karena ada iman yang diajarkan. Iman yang diajarkan. 1, 2, 3. Oh belum ya, hendaklah kamu belum dibaca. Hendaklah, makanya bingung semua. Hendaklah kamu, terus ayat ini luar biasa loh saudara. Terus hendaklah kamu ya, belum ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman yang diajarkan kepadamu. Anda diajar untuk beriman, makanya di gereja itu. Tadi kan ada pengumuman untuk mengikuti seminar mengatur keuangan. Itu sudah bukan tugasnya pendeta lah, nanti sok-sok ikutan, saya sendiri bukan ahlinya ngatur duit, sering salah ngatur gitu ya. Hidup saya oleh iman ya, mau belajar ya mau, cuman memang bukan ahlinya gitu. Tapi seorang hamba Tuhan harus ngajarkan iman. Katakan iman, 1, 2, 3, iman. Ngajarkan iman. Kepada siapa imannya? Minggu lalu kan, kita ini belajar Alkitab, baca Alkitab ke gereja itu tujuannya apa? Beriman kepada siapa? Kepada anak Allah. Minggu lalu ya. Yohanes 20, coba diulangi lagi, Yohanes 20 ayat 30 itu. Gampang ingatnya, 20 ayat 30. Ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Masih banyak, terlalu banyak ya. Tetapi semua yang tercantum di sini. Di sini ini di mana sih saudaraku? Ayo minggu lalu ini saya sudah. Di mana di kitab apa ini? Ini Injil apa sih? Yohanes maksudnya. Rasul Yohanes itu mencantumkan ini semua di kitabnya walaupun tidak muat semuanya itu karena terlalu banyak. Tetapi yang tercatat di sini ini maksudnya supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Ini tujuannya, saudaraku. Saudara, coba Anda setel pikirannya. Anda ke gereja ini untuk apa? Anda beribadah untuk apa? Anda jadi orang Kristen ini tujuannya apa sih? Supaya percaya bahwa apa? Yesus. Percaya pada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Apa? Anak Allah. Anak Allah, gitu loh, saudaraku. Ngerti enggak anak Allah itu? Ya kan? Kalau enggak belajar enggak ngerti. Akhirnya katut ambil di luar. Anak Allah, Allah kok punya anak gitu. Bisa kemarin lihat di kayak TikTok atau apa di YouTube sekarang ada kayak short gitu ya. Orang stres gitu. Enggak tahu kenapa kok mereka selalu membicarakan membicarakan kekristenan, ajaran Kristen tapi dia obok-obok itu kan. Dia ngomong Allah kok punya bapak gitu ya. Allah kok punya bapak. Oh, pengen saja ngomong-ngomongan. Allah itu enggak punya bapak, Allah itu justru punya anak. Ayo orang itu ngerti. Allah itu enggak punya bapak, Allah itu punya anak. Karena Allah itu sendiri adalah bapak. Kon bingung karepmu dhewe bukan orang Kristen kok. Ngapain kayak menghina jadinya. Orang Kristen itu biasa dihina. Coba kalau mereka gitu, bisa dipermasalahkan kan. Allah kok punya bapak loh, orang belajar, orang ngerti, gak usah membahas gitu loh. Allah itu justru punya anak, dia bapak gitu loh, karena dia bapak punya anak gitu loh. Lah anak Allah itu juga Allah karena keluar dari Allah, itu yang membuat Yesus itu istilahnya disebut anak Allah, Allah juga itu karena keluar dari Allah disebut anak Allah, sama-sama Allah. Gitu loh, jangan keliru. Allah itu punya anak, iya. Allah punya bapak, bukan. Ya, anak Allah itu sendiri adalah Bapak, ya puji Tuhan, itu ngawur gitu makanya. Lah kalau Anda enggak belajar, enggak ngerti, supaya kamu membaca kitab suci ini, supaya kamu dapat percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Kristus, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya oleh imanmu ini kamu memperoleh apa? Iman, supaya oleh imanmu ini kepada Yesus tadi, kamu memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Ini tujuannya orang Kristen ya. Oke. Kembali tadi ditutup yang Kolose 2 ayat berapa tadi? Yang terakhirnya tadi, setelah itu kita akan belajar. Enggak apa-apa, ini kasih motivasi dulu, biar Anda semangat gitu loh belajarnya. Kalau aku enggak kenal Yesus, enggak berakar pada Yesus, ya saya goyang sana, goyang sini gitu. Bingung, Allah ini malah ngaco, Allah punya bapak, lu Allah itu bapak kok punya bapak. Dia itu adalah bapak, itu artinya sumber gitu loh. Dia punya anak, iya. Tapi anak ini bukan hasil kawin sama siapa, tidak, orang Kristen enggak segoblok itu. Anak ini yang dimaksud adalah anak Allah itu adalah Sang Firman yang keluar dari Allah, makanya gelarnya sebut anak Allah juga. Karena firman kan keluar dari Allah. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, keluar. Anak Allah itu menjadikan terang seperti yang difirmankan. Itu nanti, makanya terus belajar. Oke, dibaca terus, silakan. Terakhirnya tadi, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, setelah diajar oleh iman kepada Yesus, hidupnya, ini yang disebut berbuah. 1, 2, 3, berbuah melimpah dengan syukur. Gitu loh, itu cirinya anak Tuhan, berbuah. Ya toh, kita enggak, maaf ya, saya juga enggak mau kita seolah-olah kayak belajar teologi ya, sekolah teologi ya. Wah, ngerti tentang ini gini, tapi enggak ucap syukur, enggak limpah dengan syukur. Enggak berbuah, wah ini ya. Apa artinya? Ya cuman teori saja ya, bukan itu. Ya ketika kita berakar di dalam Yesus, bertumbuh di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus, kita akan berbuah melimpah dengan syukur. Amin, saudaraku. Itulah hidupnya anak-anak Tuhan, secara singkat aja. Kita akan lanjutkan tema kita, judulnya hari ini adalah Allah di dalam daging. Ya, Allah di dalam daging, masih saya kasih koma nanti, untuk apa lah tujuannya? Ini bukan untuk sok-sokan, untuk apa ya, Allah dalam daging. Ya, mengalahkan dosa. Wah ini saudaraku ya, luar biasa nih, mengalahkan dosa. Karena minggu lalu kita udah belajar ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada janji. Ya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, ular itu ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya, itu bicara janji Tuhan. Tumit menghancurkan kepalanya ular, tumit yang menghancurkan ini dicatek bahasa Jermannya sama ular jadi remuk. Itu bicara iblis dikalahkan melalui remuknya tumit itu bicara salib. Katakan 1, 2, 3, salib.
Orang yang di luar sana silahkan mereka menghina salib Kristus, mereka enggak ngerti. Salib kok disembah? Ada yang ngomong gitu. Kita enggak menyembah salib. Saudara ada yang pakai kalung salib enggak di sini? Enggak apa-apa. Ada yang kalau pakai kalung salib enggak? Oh ada. Anting-anting salib? Oh saya dulu pas nakal itu Kristen tapi preman pakai anting-anting salib. Ini masih bolong sampai ini. Ya. Dulu ikut-ikutan aja gitu. Nah, kita pakai salib ini untuk apa sih? Enggak apa-apa. Itu disembah salibnya? Kan enggak kan? Ada ngaco. Untuk apa? Aksesoris kan. Yang enggak ngerti itu. Mana? Yang mungkin karena pernah lihat gitu ya apa? Enggak, itu aksesori aja. Dan itu lambang bagi kita bahwa ini keselamatan saya. Ini yang menghancurkan melalui salib ini. Nanti kita belajar sedikit nyinggung ini. Melalui salib ini, kan diremukkan tumitnya, itu kematian di kayu salib, itulah iblis dikalahkan. Ini bicara dalam daging ini loh, nanti ke situ arahnya. Kita akan ada 3 hal yang akan kita belajar ya. Saya coba rangkum dalam 3 hal. Yang pertama itu untuk menyimpulkan yang kita ajarkan beberapa waktu sebelumnya. Itu tentang anak Allah yang kekal. Maksudnya gini, ini dulu ya anak Allah yang kekal. Yang kedua Allah menjadi daging atau di dalam daging, itu anak Allah. Itu anak Allah, saudaraku. Allah menjadi daging atau tinggal di dalam daging itu disebut anak Allah. Ya, menjadi daging atau tinggal dalam daging. Yang ketiga mengalahkan dosa. Nanti kita akan 3 bagian ini. Pertama anak Allah yang kekal. Begini, saudaraku. Maksud saya kenapa beberapa waktu ini saya ajarkan tentang malaikat Yahweh itu kan, malak Yahweh itu saudaraku ya. Terus teofani ini ada 2 hal yang coba saya tunjukkan. Teofani itu artinya penampakan Allah. Jadi sebelum Yesus lahir ke dunia sebagai manusia, sebenarnya lebih tepatnya sebagai daging, Yesus itu sudah ada. Namanya praeksistensi atau prainkarnasi. Wah, tambah jangan ya, bingung ya. Ini biasakan mendengar kalau jemaat umum kan kadang-kadang jarang. Tapi Anda sudah sering dengar di sini. Praeksistensi, pelan-pelan dulu. Pra itu artinya apa, saudaraku? Sebelum. Kita masuk pertama dulu ya, anak Allah yang kekal. Kalau kekal itu berarti sebelum lahir ini sudah ada gitu loh maksudnya. Pra-eksistensi. Pra itu sebelum, eksistensi itu apa? Eksis. Ada, eksis itu ada. Ada gitu. Aku mau eksis ini. Kalau kita sekarang terjemahnya eksis itu tampil ya. Biar eksis tampil. Biar muncul gitu loh, muncul atau muncul. Jadi Yesus itu sebelum muncul, sebelum lahir Natal itu loh, itu pranya sudah ada. Eksisnya sudah ada, sudah eksis gitu loh. Kalau salah lebih istilah teologi yang lebih tepat prainkarnasi. Pra itu sebelum, in itu di dalam, karnasi itu karne atau karena daging, karnal itu loh daging. Jadi pra sebelum di dalam daging itu sudah ada. Lah kita berapa waktu sudah belajar sebelumnya tentang penampakan Allah. Allah berapa kali menampakkan diri kepada bapak leluhur, kepada para nabi, dan ada satu sosok yang disebut malaikat Yahweh. Ya, itulah Yesus Kristus sebelum menjadi manusia yang berdaging. Waktu itu, dengar baik-baik ya, ini bedanya. Yesus sudah menampakkan diri dalam wujud manusia belum? Waktu itu Allah sudah menampakkan diri dalam wujud manusia atau belum waktu itu, saudaraku? Sudah kan, sudah saya jelaskan minggu lalu. Yang berjalan-jalan sudah sebagai manusia, tapi manusianya bukan daging, itu bedanya nanti, pelan-pelan ya. Dagingnya itu baru ada pada waktu Natal, jadi belum ada dagingnya. Tapi eksisnya sudah ada, sudah eksis. Menampakkan diri sebagai manusia. Abraham pernah ditemui enggak? Sebagai manusia, makan itu loh di bawah pohon terbantin. Yakub juga pernah ditemui. Gulat itu loh, yang cerita gulat itu loh saudaraku. Itu gulat sama Allah loh. Dalam wujud manusia. Itu namanya di dalam teologi itu theofani. Apa saudaraku? Theofani. Theo itu theos Allah, fani itu fanero, menampakkan, penampilan. Jadi Allah menampilkan gitu, dirinya. Waktu itu wujudnya manusia. Juga ada penampilan penampakan yang lain sebagai malaikat gitu ya, malaikat Yahweh yang terutama malaikat Yahweh sudah diajarkan saudaraku ya. Makanya dibuka-buka catatannya, diulangi lagi catatan khotbahnya. Dan saya kan untuk bagian pertama ini biar enggak panjang-panjang, saya mau menyimpulkan aja bahwa itu Yesus gitu loh. Lah ada 2 ayat yang saya tunjukkan aja karena banyaknya. Yang pertama ini, Yohanes 1 ayat 18. Nanti di WA grup aja saya tunjukkan ayat-ayatnya ya, tapi enggak
tidak kata-katanya kepanjangan nanti, ayat-ayatnya aja. Kalau saudara mau tahu bisa pelajari. Bagaimana Allah teofani menampilkan dirinya. Coba ayat ini baca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau gitu yang dilihat Adam siapa? Yang dilihat Abraham siapa? Yang gulat sama Yakub siapa? Sudah dijelaskan kan, itu disebut Hosea, itu pasal 12 itu kan Allah. Bergulat, bergumul dengan Allah gitu. Tapi wujudnya kok ada wujudnya. Itu Allah, seperti manusia waktu itu kan, nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya, buka lagi khotbah sebelumnya. Berarti itu siapa? Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi itu kok dijumpai Abraham, dijumpai Yakub. Bahkan yang terakhir kapan saya pernah khotbah tentang manusia Allah, dijumpai siapa itu? Bapaknya, ibunya Simpson. Sekolah minggu belajar. Ayo lali. Ini kayak tebak-tebakan. Bapak ibunya Simpson, siapa namanya? Manoah. Sudah dikhotbahin gitu loh, Manoah. Lihat manusia Allah, seperti manusia tapi wajahnya menggentarkan. Terus dikasih persembahan, terus naik bersama asap. Wah, itu malaikat Yahweh, ini Yahweh Allah. Jadi orang Israel tahu Allah sedang menampakkan diri. Tapi di ayat ini mengunci, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Loh, kalau gitu yang dilihat itu sebetulnya siapa? Baca terus. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini sebetulnya yang membuat orang jadi ketemu Allah. Menyatakan Allah. Siapa? Anak tunggal Allah. Ini bahasa Yunani aja keren ini, monogenis. Mono itu satu-satunya, hanya. Genis itu dilahirkan, satu-satu yang keluar, lahir dari theos. Monogenis theou apa theos itu ya. Yang keluar dari Allah, ini yang menampilkan Allah gitu. Jadi anak Allah itu bagi orang Kristen itu bukan hasil perkawinan Allah dengan seorang istri. Bukan. Anak Allah itu adalah Allah yang menampilkan dirinya. Nanti lebih jelas. Jadi Allah itu tidak kelihatan, tidak ada seorang pun pernah melihat, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Membuat orang jadi ngerti, melihat Allah. Makanya Yesus pernah berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa atau Allah. Yang dimaksud bukan tubuhnya ini, Yesus sedang ngomong. Ya loh, makanya nanti mereka berapa kali bingung, loh kamu umurnya berapa? Abraham loh pernah ketemu aku, kaget, nanti kita akan lihat itu. Ya kan? Yang dimaksud ya ini, sebelum jadi daging, eksistensinya ini, jadi kalau belum jadi daging, sebenarnya wujudnya apa saudaraku? Biar Anda paham sedikit. Wujudnya apa? Roh. Wujudnya roh, tapi bisa nampak gitu loh, sebagai manusia. Tapi sebetulnya itu bukan manusia yang berdaging. Ya, oke. Kita lihat lagi ini, untuk malaikat Yahweh ini ada kesimpulan yang bagus ini, Daniel 3:25. Bahwa malaikat Yahweh itu, tadi teofani ya, teofani Allah yang menampilkan dirinya, menampakkan diri itu adalah Yesus Kristus. Sebelum jadi daging, Yesus Kristus. Ya, sebelum jadi daging, sebagai roh yang bisa menampilkan dalam wujud macam-macam. Api di semak belukar, itu macam-macam ya, nanti lain kali lah kita lihat. Terus, coba ini kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego, udah tahu ya. Disuruh menyembah patungnya Nebukadnezar, enggak mau, kalau enggak mau dimasukkan dapur api. Nah inilah kejadian ketika dibuang ke dalam dapur api, biar cepat apa yang terjadi, Nebukadnezar kaget, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Sadrak, Mesak, Abednego orang 3, tapi kok ada 4 yang berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Mereka tidak terluka, baca atasnya, yang gotong mati. Saking panasnya, padahal dipilih tentara yang paling kuat, jagoan yang paling kuat di situ, diangkat, yang gotong mati. Ini dilempar di tengah-tengah api tidak terluka. Karena ada 4 orang, tambahan 1, siapa itu? Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Oh, anak dewa, ini terjemahannya keliru sebenarnya, ya, saya harus ngomong. Itu tafsiran, ya keliru karena nafsir, bukan karena ngawur ya, karena nafsir. Jadi ini bahasa Ibraninya, bahasa Aram, ini dari bahasa Aram, bar elah. Bar itu identik dengan ben, bahasa Ibrani, anak. Elah itu Eloah, Allah, anak Allah.
Coba King James buka. Terjemahan Inggris biar tahu. Saya yakin, saya tahu bahwa kenapa LAI terjemahkan ini karena ini yang ngomong kan Nebukadnezar, orang kafir. Gitu. Jadi dia nganggap ini anak Allah ini dewa, bagi mereka Allah kan dewa. Gitu. Coba lihat ini. Ini tafsir, silakan LAI lembaga Alkitab dulu nafsir itu. Tapi King James itu juga tafsiran. Jadi King James ini menafsirkan bar elah tadi, anak Allah itu ditafsirkan apa oleh King James? Itu tahun 1800-an ya. Oke, silakan. He answered Bisa lupa aku, ya pinter ya, sip. and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, Di tengah-tengah api, and they have no heart. mereka tidak mendapatkan luka apapun. And the form of the fourth, Dan bentuk, wah ini yang pinter Inggris banyak ya, tak pikir diem-diem ini ya bisa nih. And the form of the fourth, bentuk dari yang keempat, is like the Son of God. mirip dengan Son itu anak, God itu Allah, Son of God. Diterjemahkan Son of God. Ya kan, anak Allah, bukan anak dewa. Ya, anak Allah. Kalau bayangin kita anak dewa kan kok siapa itu loh Bu? Oke, Nebukadnezar nganggap itu anak dewa, tapi supaya Anda ngerti, ini kan anak Allah. Bar elah, ben Elohim. Lah bahasa Yunaninya asik. Ayo buka Septuaginta. Kaono. Sudah ada Septuaginta. Komputer bukan komputermu ya. Ada Septuaginta. Bisa ya. Bukan Yohanes, Septuaginta yang perjanjian enggak punya Septuaginta ini yang apa namanya? Interlinear ya. Ibrani, bukan, yang Yunani. Kayak saya bukakan aja ya, enggak apa-apa, sudah ada bagus sedikit. Nanti Septuaginta itu gini, Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani. Itu yang menerjemahkan itu adalah 72. Makanya namanya Septuaginta, singkatan 70. Para rabi Yahudi, guru-guru Yahudi, tokoh-tokoh kiai-kiainya orang Yahudi lah gambarannya gitu. Ada 72 sebenarnya. Tapi digenepkan jadi 70 supaya ngasih namanya Septuaginta itu Septugint itu 70 artinya. Itu menerjemahkan plus nafsirkan gitu loh. Ya. Itu nanti Anda bisa buka sendiri kalau di-download aja ada kok di ya. Homioma itu mirip. Homioma Angelu Theou. Mirip dengan Angelu. Angelu itu malaikat. Theou Allah. Langsung menerjemahkan ini malaikat Yahweh gitu loh, maksudnya gampang-gampangnya. Orang Yahudi ngerti ini malaikat Yahweh ini. Nebukadnezar ngomong anak dewa atau anak Allah ya. Tapi langsung ditafsirkan ini malaikat Allah, malaikat Yahweh. Atau kalau kita sebut sekarang Tuhan Yesus gitu loh saudaraku. Sebelum menjadi daging sudah menyertai di dalam api sekalipun. Ya toh, kita tidak usah takut. Allah selalu bersama kita. Amin. Ya, Sadrak Mesak Abednego di dalam api yang panas pun tidak have no hurt, tidak terluka sama sekali. Ya, dilindungi dengan luar biasa. Oke, saya akan tunjukkan beberapa ayat yang mendukung bagian satu ini. Yesus sendiri pernah mengatakan, mendeklarasikan, dia sendiri ngomong, aku ini sudah ada sebelum lahir ini. Baca Yohanes 17 ayat 5. Ayatnya banyak ya, saya pilih 2 saja. 3 kayaknya, karena yang 2 ini berkaitan dengan para nabi. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan baik-baik. Kemuliaan yang kumiliki, Yesus yang ngomong ini. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum kapan saudaraku? Sebelum dunia ada. Jadi Tuhan Yesus itu sudah memiliki kemuliaan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan sebelum penciptaan. Coba pelan-pelan dulu. Ini berarti Tuhan Yesus sudah ada atau belum? Kemuliaan yang kumiliki, Yesus ngomong, aku punya kemuliaan di hadirat Allah. Sebelum penciptaan, berarti Yesus sudah ada atau belum, saudaraku? Sudah ada kan?
Lah kalau belum ada bagaimana punya kemuliaan, punya honor, punya kejayaan, punya kehormatan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu memiliki kemuliaan sebelum dunia diciptakan. Kemuliaan sebagai apa, saudaraku? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, wah disediain. Bapak negur anaknya, kon ngombe dhewe Pak, aku enggak bojoku. Baca Yohanes pasal 1. Memangnya Yesus itu sebelum dunia diciptakan sudah memiliki kemuliaan, dan kemuliaannya di hadapan Tuhan, istilahnya di hadirat Tuhan. Memangnya siapa engkau ini? Yohanes 1 ayat 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Sudah sering ya ayat ini ya, pada mulanya adalah firman. Sebenarnya terjemahannya itu pakai adalah semua, saudaraku. Ya, enarki in ologos, in itu adalah bentuk lampau, adalah sang firman. Ke ologos in prosonon, dan sang firman adalah gitu. Prostonteon, lah diterjemahkan bersama-sama. Yang King James menerjemahkan dengan. Jadi firman itu dengan Allah, adalah, and the word was with the God, dan sang firman adalah bersama Allah atau adalah dengan Allah, ya toh. Ini yang dimaksud firman. Dan firman itu adalah Allah. Tadi kan. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya adalah dengan Allah. Bersama Allah, dengan Allah. Ya, kalau bahasa Yunaninya pros itu berhadapan dengan Allah gitu loh, makanya di hadirat. Saudara tahu artinya bahasa Indonesia kan ya, sering hadirin, hadirat semua. Hadirat itu artinya apa sih hadirat itu? Bahasa Indonesia sedikit-sedikit biar ngerti, balik ngomong gak ngerti artinya. Di hadiratmu ya Tuhan. Hadirat itu artinya apa sebetulnya? Hadapan. Gitu loh. Makanya hadirin, hadirat, hadirat. Itu yang di hadapan saya ini loh, hadirin. Di hadapan saya. Hadapan. Jadi firman ini berhadapan, di hadapan Allah istilahnya gitu. Untuk menjelaskan firman ini. Bersama-sama dengan Allah. Ya, berhadapan dengan Allah. Ya toh? Makanya Yesus ngomong, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki. Di mana? Di hadiratmu, di hadapanmu. Berarti sebagai apa ini? Sang firman. Terus ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman Yesus yang memiliki kemuliaan sebelum dunia diciptakan, di hadapan Allah sebagai sang firman, sebagai pencipta. Gitu loh saudaraku. Makanya kita juga bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sebagai sang pencipta juga. Nah, ayat 14 menjelaskan firman ini siapa sih gitu loh. Yang ada di hadapan Allah ini, baca saudaraku. Silakan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi, bahasa Yunaninya daging. Akhirnya firman yang Yesus ngomong, permuliakan aku. Karena ini kan mau kembali ke surga kan, kembali kepada Bapa. Kepada kemuliaan yang telah, sudah berarti. Aku miliki sebelum dunia dijadikan di hadapanmu. Kembali kepada kemuliaan sebagai Allah, sebagai sang firman, sebagai sang pencipta gitu loh. Maksudnya, dan firman itu telah menjadi manusia, kan kita tahu menjadi daging dalam Yesus. Nanti kita belajar itunya. Oke, itu yang pertama ya, tentang kemuliaan Yesus Yesus sudah ada sebelum lahir dari perawan Maria sebagai sang firman, sebagai pencipta. Ada lagi ayat yang menunjukkan preeksistensi atau preinkarnasi Yesus, Yohanes 8, 56 dan 58. Bagus ayat ini, saudaraku. Simak baik-baik ayat ini. Ini pengalaman dengan Abraham. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Akan melihat ya. Abraham, bapakmu, bapak leluhur itu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Akan itu berarti sudah atau belum akan? Belum kan? Akan melihat hariku. Ya. Akan nanti melihat. Karena memang Abraham dapat janji, nanti keturunanmu akan menjadi raja. Ya kan? Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Saya mau tanya, waktu yang dilahirkan lagi rame ya sekarang film ya.
His only son. Ya memang ini, maaf ya, yang mau melarang ini kan DPR kan katanya. Orang-orang saudara seberang, mereka melarang itu sebenarnya karena gini, enggak ngerti istilah Alkitab, istilah Yahudi sebenarnya. His only son, itu terjemahannya dari Ibrani ya, itu saya lihat memang anak satu-satunya, anak tunggal, Yahid, anak tunggal diterjemahkan only son. Lah dipikirnya kan mereka enggak terima, wong Abraham juga punya anak, tak lihat sebenarnya enggak mempermasalahkan yang dipersembahkan, karena mereka sendiri enggak ada ayat yang jelas, yang menjelaskan yang dipersembahkan Ishak atau Ismail, enggak ada. Tapi saya lihat saya lihat beritanya, yang menjadi masalah itu tak lihat intinya itu kenapa kok disebut cuman punya satu anak gitu loh. Padahal ada satu lagi Ismail, dan itu yang menurunkan orang Arab pikirnya, nabinya mereka kok enggak disebut, nanti ini menyesatkan begini, itu takut nanti. Memang itu makanya pengertian Yahudi, walaupun Abraham itu anaknya banyak loh, bukan cuman Ishak Ismail, dari keturah itu ada istrinya lain lagi loh itu. Zaman dulu nggak apa-apa, kalau sekarang kawin lagi diracun, nyonya masing-masing nanti. Waktu itu saudaraku, masih ada banyak anak yang lain, bukan cuma Ismail nggak disebut. Kenapa? Ini cara berpikirnya Yahudi, anak satu-satunya seperti kita lah, cobalah. Yesus tadi disebut anak tunggal Bapa. Kita anak-anak Allah atau juga bukan? Loh, kok disebut anak tunggal? Malaikat itu anak-anak Allah bukan? Saya sudah ngajarin loh, malaikat itu anak-anak Allah. Orang Israel tuh umat Tuhan yang anak sulung itu anak-anak Allah. Kenapa Yesus sebut anak tunggal? Nah, itu cara berpikirnya Yahudi. Ini anak yang makanya monogenis, satu-satunya yang keluar dari Allah. Anda jadi anak-anak Allah ini keluar dari Allah, keluar dari mana Pak Hari? Ibunya masing-masing gitu loh. Makanya itu anak tunggal, anak sah, anak yang monogenis tadi, anak tunggal, itu gitu. Ishak itu anak yang sah dari istri sah, Sarah. Yang lain itu anak dari, ya kita enggak tahu nyebutnya apa. Kalau zaman sekarang selir gitu. Ya bukan istri yang utama gitu loh. Makanya Ishak itu sebut anak, itu aja sebetulnya kok ya. Oke, Abraham akan, kita enggak bahas itulah. Itu urusan kita enggak terpengaruh kayak gitu-gitu. Mau dilarang urusanmu gitu. Kalau mau lihat puji Tuhan, kamu bisa ngerti Alkitab. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Belum lihat berarti. Ya memang kan akan melihat nanti, karena ada janji. Oleh keturunanmu. Itu kata tunggal, saudaraku. Jadi bukan keturunan-keturunan, enggak. Oleh satu keturunanmu. Semua bangsa akan diberkati. Waktu itu yang lahir Ishak, saya mau tanya, waktu Ishak lahir, apakah semua bangsa di bumi diberkati? Enggak. Lahir Yakub, enggak. Esau dan Yakub itu mereka masih orang kecil, bangsa yang kecil. Pada waktu di Mesir jadi budak itu 70 orang waktu masuk ke situ sebelum jadi budak. Masih kecil. Ya, makanya akan melihat yang dimaksud keturunanmu ditafsirkan Rasul Paulus dalam surat Galatia, itu adalah Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu, buka lihat Matius 1. Saudara kalau ngerti gini, makanya di Alkitab kenapa? Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus Kristus itu silsilahnya secara daging ya, nanti kita lihat. Itu anaknya siapa di sini dikatakan? Anaknya Daud yang dari anaknya siapa? Abraham, memang keturunan Abraham kan? Ini loh yang dimaksud, ya keturunan Abraham. Jadi mau rame, mau ini Ishak Ismail, itu sebenarnya perlambang semua. Karena yang sesungguhnya ini sedang berbicara tentang Tuhan Yesus. Makanya Yesus ngomong kembali ke Yohanes 8 ayat 56 tadi ya. Abraham bapakmu akan bersuka cita, akan melihat hariku. Hari di mana Yesus akan menyatakan dirinya. Jadi nanti akan bersuka. Dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ini bahasanya Tuhan Yesus kalau ngomong tuh harus dicerna banget saudaraku. Pernah ngomong gini sama murid-muridnya. Kapan waktunya Nuh? 4 bulan Tuhan Yesus. Engkau berkata 4 bulan lagi akan menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, ladang sudah menguning. Hari inilah hari penuaian itu. Jadi cara bicaranya Yesus itu memang berbeda, saudaraku. Nah di sini dikatakan, Abraham akan melihat hariku.
Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Jadi akan dan telah. Jadi gini, akan itu yang akan dilihat itu tubuhnya. Ketika datang ke dunia peristiwa Natal, Abraham belum melihat. Kapan telah? Telah itu sudah atau belum, saudaraku? Tapi ia juga sudah melihat, dan itu bahasa Yunani ke itu artinya juga tetapi. Tetapi ia juga sudah melihat melihat aku, melihatnya. Melihat hari di mana aku menyatakan diri. Dan ia bersukacita. Kapan? Coba harus baca orang Yahudi. Ayat 57. 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, bingung kan? Umurmu belum 50 tahun. Kok sudah lihat Abraham? Ini Abraham sama Tuhan Yesus ini. Waktu ngomong itu, jaraknya itu ada 2000 tahun. Berapa, saudaraku? 2000 tahun. Umurmu apa ribuan tahun gitu loh. Siapa yang pernah dilihat Abraham, saudaraku? Siapa yang pernah dilihat Abraham? Kejadian pasal 18. Ya kan, malaikat Yahweh itu loh. Dalam rupa manusia, Allah dalam teofaninya Allah dalam rupa manusia. Jadi Yesus sedang ngomong, yang dijumpai Abraham itu sakjane aku, ngono lho. Kaget lho, kamu belum umur 50. Yang belum umur 50 itu apa nih, saudaraku? Mulai ngerti. Apa? Manusia atau daging? Dagingnya, kalau manusia kan dia juga bisa teofani dalam wujud. Dagingnya ini loh, ya kan? Apa namanya anak-anak. Dagingnya itu belum berumur 50. Dagingnya waktu itu kira-kira umur 30-an tahun. Jadi waktu Yesus ngomong, Abraham telah melihat aku. Bahkan ayat selanjutnya lebih dahsyat ini. Ini yang setelah ini Yesus mau dilempari batu gara-gara ngomong gini. Kalau cuma ngomong tadi dikira wong gendeng ini. Coba misalnya gini, kasih contoh Pak Hari terus saja, soalnya lucu Pak Hari ini. Pak Hari tiba-tiba ngomong di depan Anda, saya ini telah ketemu Patih Gajah Mada. Ini kan Mojokerto ini ya. Patih Gajah Mada, pas zamannya Hayam Wuruk. Kira-kira Pak saudara ngomong Pak Hari ini orang apa, saudaraku? Wong gendeng. Oh GDC. Orang gila. Dianggap gendeng. Waktu ngomong tadi, Abraham tuh telah melihat aku. Oh dianggap wong gendeng. Saya gak apa-apa, tapi setelah ayat ini nanti sudah baca, mau dilempari batu, saudaraku. Karena bukan karena gendeng, tapi ini luar biasa ini. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Patih Gajah Mada lahir, jadi lahir. Pak Ari ngomong, aku ini sudah eksis. Wah ini Pak Ari ini, siapa ini nyamakan dilempari batu, bener ini. Sebelum Abraham lahir atau jadi, ego imi. Ya, aku ada sebetulnya terjemahnya, bentuk sekarang. Saya pernah jelaskan, aku yang sekarang ini. Itulah yang ditemui oleh Abraham itu. Bahkan sebelum lahir, aku sudah seperti ini gitu loh. Lah kita akan gagal paham ketika yang dimaksud adalah tubuh dagingnya, bukan itu. Yang dimaksud jeroane, dalamnya. Di dalamnya itu kan ada roh Allah. Yang dalam daging lah, kita belajar yang kedua itu ya, pelan-pelan dulu. Ini baru yang pertama, anak Allah itu kekal, Yesus itu kekal. Satu lagi Musa, sudah di satu ayat aja, Yohanes 5 ayat 46, cepet. Yohanes 5 ayat 46, bagian satu ini akan saya kunci bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum jadi daging gitu. Saudara bisa bedakan. Nanti inilah yang membuat orang bingung kadang-kadang. Nanti saya tunjukkan ayat. Saya berharap setelah ini jemaat di sini tidak bingung, amin. Pinter, berakar, bertumbuh, dibangun, dan berbuah. Coba. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Singkat aja, Musa ketika ketemu Tuhan di Gunung Sinai, tuliskanlah semuanya ini. Tuliskan pengalamannya di Gunung Sinai, tuliskan apa yang diajarkan Tuhan di Gunung Sinai, hukum-hukum Taurat itu. Musa disuruh nulis, padahal yang waktu itu ketemu di Gunung Sinai itu dikatakan ketemu dengan Yahweh dalam kemuliaannya. Banyak orang Yahudi itu pusing kepalanya ngadepi Tuhan Yesus ini. Abraham belum lahir, aku wis ono, anakku yo ngene iki.
Musa itu loh nulis tentang aku. Loh padahal yang ditemui Musa itu Yahweh. Allah. Waduh, siapa kamu ini? Kita udah belajar, orang Kristen tidak bingung. Yesus anak Allah itu adalah Allah yang menampakkan tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah, dialah yang menampilkan, saya buat gitu aja. Allah yang tidak kelihatan tadi, ya. Oke, jadi inilah Yesus Kristus sebelum menjadi daging manusia. Ketemu Abraham, ketemu Musa, bahkan sebelum ketemu para nabi sudah sebagai sang firman, sebagai pencipta tadi ya, sudah di awalnya tadi. Terakhir ini untuk bagian pertama. Ayat ini luar biasa, coba Anda renungkan. 1 Petrus 1 ayat 10-12 untuk menunjukkan Tuhan Yesus itu sudah ada dan sebagai roh. Nah ini untuk memperkuat. Sebagai roh sebelum jadi daging. Nanti karena masuk dalam daging. Sebagai roh. Kita lihat. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang telah diuntukkan bagimu. Yafet ini bacanya enak juga ya, pelan-pelan terang. Keselamatan itu telah diselidiki oleh nabi-nabi yang bernubuat tentang kasih. Jadi ada nabi-nabi sedang menubuatkan tentang keselamatan. Dan mereka menyelidiki. Lah ini saudaraku, saya sudah pernah ngomongin, ini bedanya dengan agama yang lainnya. Jadi nabi itu menerima wahyu itu tidak kayak kesurupan atau trans atau lupa diri ya. Aku siapa ya? Terus gemeter terus apa? Terus kayak enggak. Menyelidiki. Mereka dalam keadaan sadar. Makanya saudara kalau baca, aku melihat, aku Yesaya, aku melihat. Jadi sadar, enggak lupa, aku ini sopo yo. Jadi lupa dirinya. Memangnya kamu siapa? Enggak. Mereka memiliki kesadaran, mereka menyelidiki dalam keadaan sadar, mereka didatangi Tuhan. Mereka menerima wahyu dari Tuhan dan mereka 11 lanjutannya belum. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, Roh Kristus. Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Sebentar, pelan-pelan. Ini nabi siapa aja, saudaraku? Nabi kapan ini? Ini murid-muridnya Tuhan Yesus, para rasul atau nabi siapa ini yang dimaksud? Menyelidiki kitab, menyelidiki keselamatan yang dinubuatkan untuk kamu. Para nabi. Ini para nabi itu kan Musa, mulai Musa nabi. Tapi kan yang disebut nabi Abraham. Singkat cerita, para nabi ini menubuatkan tentang keselamatan. Itu ada roh yang menyertai mereka. Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Jangan dulu, jangan 11 tadi. 10 belum selesai. Keselamatan yang 11 sorry. Yang diselidiki para nabi tadi dan mereka meneliti saat yang bagaimana dimaksud oleh Roh Kristus. Perhatikan, baca sama-sama. Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Loh. Tuhan Yesus kan baru Natal. Ini para nabi Abraham 2000 tahun sebelumnya. Musa sekitar 1500-an tahun sebelum Yesus. Tetapi kenapa dikatakan para nabi ini ketika menubuatkan, menuliskan kitab-kitab sucinya, kitab-kitab suci yang diterima dari Tuhan itu oleh inspirasi Roh Kudus, kenapa disebut Roh Kristus yang ada pada mereka? Roh Kristus loh ini. Berarti rohnya Tuhan Yesus. Ya, terus baca. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Nanti ada nubuat Yesaya terutama tentang hamba Tuhan yang menderita. Ini dari Roh Kristus yang memberikan mereka kesaksian, yang memberikan mereka wahyu. Ada roh. Dan itu rohnya Tuhan Yesus sebelum jadi manusia. Terus kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Zaman para rasul ini, para rasul Petrus nulis, ini untuk kamu. Nubuatan-nubuatan yang diterima para nabi untuk kamu. Untuk saya dan saudara hari ini juga. Tentang keselamatan yang diterima melalui Kristus, korbanan Kristus. Yang dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga. Nah, yang oleh perantaraan mereka ini para nabi. Memang Alkitab ini kalimatnya saudara. Makanya kalau membaca itu harus benar-benar. Sederhananya para nabi ini, saudara baca Yesaya, saudara
kitab Taurat, kitab para nabi, mereka itu menulis itu enggak asal nulis gitu loh saudaraku. Mereka nulis karena ada rohnya Tuhan Yesus menyertai mereka, memberi hikmat mereka untuk menuliskan akan ada juru selamat. Kepala ular ini akan diremukan dan ular ini akan meremukkan tumitnya, itu kan nulis. Ada roh Kristus yang menyertai para nabi nulis, rohnya Tuhan Yesus. Walaupun Yesus belum lahir secara daging, tapi rohnya sudah ada. Dan ini juga disebut sebagai Roh Kudus. Nah nanti tidak ada waktu menjelaskan ya, jangan salah seperti Yohanes ya. Tuhan Yesus adalah Roh Kudus, bukan. Kenapa Roh Kristus ini juga Roh Kudus? Ini roh yang sama. Nanti lain waktu dijelaskan, karena nanti nggak nutut waktunya. Yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat saja tidak ngerti, tersembunyi semuanya, misteri. Hanya waktu Yesus datang, malaikatnya juga baru ngerti, oh alah ini gitu rencananya Allah, kira-kira begitu. Makanya kita bersyukur, ya itu Injil itu diberitakan, kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus. Oke, karena waktu. Jadi satu bagian ini kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus itu ada banyak ayat lagi ya, saya enggak cukup waktunya. Kolose baca sendiri pasal 1, 15 sampai 18. Yesus itu sudah ada sebelum lahir ke dunia. Saudara harus ngerti. Amin, saudaraku. Tangkap ini baik-baik. Yesus sudah ada. Disebut Roh Kristus, malaikat Yahweh, penampilannya Allah dalam wujud yang bermacam-macam, teofaninya Allah. Itulah Yesus sebelum jadi manusia. Anak Allah adalah Allah yang menyatakan diri, menampilkan dirinya di dalam wujud malaikat, dalam wujud manusia. Ya, oke. Dan dia sebagai roh yang mengurapi para nabi untuk bisa menuliskan Injil, ya, menuliskan kabar baik. Puji Tuhan. Yang kedua, sekarang kita masuk tentang daging Yesus. Agak cepat. 1 Timotius 3:16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, dia yang maksud Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Manusia di sini adalah daging. Sarki, ensarki. Evanirosi ensarki, menampakkan diri ensarki dalam daging. Ensarki disinilah muncul inkarnasi. Hati-hati ya dengan reinkarnasi ya. Kita tidak mempercayai reinkarnasi, pelan-pelan ya. Reinkarnasi itu gini kalau agama lain ya. Ketika Anda mati, namanya re itu artinya kembali. In itu masuk, karena itu daging. Rohmu itu masuk lagi ke dalam daging. Mbah dagingnya sopo? Lu bisa, saya pernah dengar. Ternyata bisa masuk dagingnya kucing. Jadilah kucing. Kalau amal perbuatanmu tidak baik, bisa masuk ke dagingnya kerbau, dagingnya babi. Tapi bisa masuk ke dagingnya raja, dagingnya orang kaya. Itu reinkarnasi, kita tidak percaya itu, amin. Jangan salah ya, ini inkarnasi. Dan itu hanya Yesus gitu, satu-satunya, kita enggak. Masuk ke dalam daging, ensarki bahasa ini, inkarne bahasa Latinnya. Dia inkarne, masuk ke dalam daging, Yesus itu. Amin, saudaraku. Dan kalau saudara mau lihat terjemahan di dalam King James, God, Allah disebut Allah ini. Makanya kenapa Allah masuk dalam daging, coba buka King James. Baca ini aja karena panjang, yang atasnya aja. Itu theos, memang dalam teks Bizantin sama Textus Receptus disebut Otheos, Evaniroti ensarki. Otheos itu sang Allah, Otheos. King James. And without controversy. Great is the mystery of God's lines. God was manifest in the flesh. God was manifest. God itu Allah apa saudaraku? Artinya apa God itu? Allah. Was manifest, telah bermanifestasi in the flesh, dalam daging. Ya, makanya kenapa judulnya Allah di dalam daging. Menampakkan diri dalam daging, pelan-pelan. Sebelumnya Allah sudah pernah menampakkan diri atau belum? Sering atau pernah? Bahkan sering. Sebagai wujud manusia pernah atau tidak? Ini bedanya. Tapi daging atau bukan? Bukan daging tapi pernah sebagai wujud manusia. Tapi bukan. Lah saat Yesus inilah datang lahir ke dunia, menampakkan diri dalam daging yang dimaksud itu. Yohanes 1:14.
Ini untuk mendukung ayat judul ya. Kenapa judulnya Allah menjadi daging? Allah di dalam daging lebih tepatnya. Ya toh? Otheos, God was manifest in the flesh. Allah memanifestasikan dalam daging. Jadi Yesus anak Allah itu adalah Allah yang bermanifestasi di dalam daging gitu loh. Saya tanya Frank kok, orang Amerika, kamu kan orang Amerika, kenapa kok percaya Allah punya anak, Son of God? Dia ketawa, oh Son of God is the God in the flesh, dia bilang gitu. Allah dalam daging, saya pancing aja dia. Orang Amerika enggak goblok gitu loh, orang itu kan bukan saya meremehkan bangsa lain ya, bangsa kita. Mereka kan orang pinter, kenapa kok mereka percaya Allah punya anak? Karena mereka juga enggak goblok-goblok amat, mereka ngerti yang dimaksud anak Allah itu cuma sebutan atau gelar. Ya, God in the flesh, Allah di dalam daging. Ayo coba sama-sama ngikutin. Sedikit-sedikit bahasa Inggris. God in the flesh. 1, 2, 3. God in the flesh. Wow, gak keras. 1, 2, 3. God in the flesh. God in the flesh. Atau mau bahasa Yunani. Otheos evangelote ensar kita tambah mumet. Dalam daging. Ya, oke. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi. Ini terjemahannya juga kurang mantap sebenarnya, bukan manusia. Antropos manusia itu. Sarki, ensarki, egeneto, ensarki, keo logos, dan sang firman yang disebut pasal 1 bersama Allah tadi. Ya, itu egeneto ensarki menjadi di dalam daging. Sark egeneto menjadi daging. Ya, menjadi daging. Firman Allah itu menjadi daging. Oke, kita akan lihat dagingnya Tuhan Yesus secara cepat ya. Matius 1 ayat 20, kayaknya bagian 3 minggu depan aja. Bagaimana Yesus mengalahkan daging ya. Dosa di dalam daging, kematian dalam daging minggu depan. Sudah pernah saya khotbahkan, tapi perlu diperdalam. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Istrinya mengandung, istrinya. Belum, istri ini maksudnya tunangan yang dimaksud ya, karena mereka belum kawin. Ya, belum menikah, akan menikah gitu loh. Tapi belum menikah kok. Maria hamil. Kaget Yusuf. Waduh. Waktu dia bingung, datanglah malaikat dalam mimpinya. Jangan khawatir, gak usah takut ngambil Maria dari istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah apa? Dari Roh Kudus. Nah ini. Jadi dagingnya yang akan lahir, ini daging ya, mau lahir, itu dari Roh Kudus. Terus Lukas 1 ayat 30, 33. Saya lompat yang lainnya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Kalau tadi ngomong sama Yusuf, sekarang ngomong sama Maria. Terus jangan takut Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terus? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terus? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi anak Allah itu sebutan. Katakan sebutan. 1, 2, 3. Sebutan. Orang Kristen sudah ngerti. Anak Allah itu sebutan. Disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Nah ini saudara. Ini loh. Turunan Daud. Daud itu bapak leluhurnya. Ini sedang bicara kepada roh Kristus apa kepada daging Kristus. Ini supaya tambah ngerti saudara. Yang dimaksud ayat ini roh Kristus apa daging Kristus? Daud itu bapak leluhurnya. Daging Kristus apa roh Kristus? Dagingnya. Daud kan daging. Maria ini keturunannya Daud. Yusuf juga keturunannya Daud nanti. Silsilahnya. Iki nanti waktu kamu lahirkan, yang kamu lahirkan ini berarti kan daging. Maksudnya yang lahir roh. Maria kan daging, melahirkan daging juga. Nanti dia disebut anak Allah yang maha tinggi, dia akan mewarisi takhta Daud. Itu jadi bapak leluhurnya Daud itu. Ini anaknya Abraham, ini anaknya Daud. Anak itu dalam arti keturunan. Keturunannya Abraham juga keturunannya Daud.
Terus Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. saya mau tanya, kalau jadi raja sampai selama-lamanya berarti kekal enggak? Mati enggak? Enggak, sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita bahas, kerajaannya enggak akan berkesudahan. Ini nanti secara daging, jadi gini pelan-pelan ya. Sayang waktunya, nanti minggu depan dilanjutkan lagi. Jadi waktu lahir secara daging, tapi yang melahirkan dari Roh Kudus. Nah, itu nanti waktu lahir ini orang ini, maaf ya saya disebut manusia yang dilahirkan ini, daging ini akan hidup selama-lamanya gitu loh. Itu nanti akan belajar lagi kita. Walaupun belum ada, sebelumnya kan belum lahir kan, lahirnya kan pada waktu itu, waktu Maria mengandung. Baru akan lahir dagingnya itu. Ya, oleh kuasa Roh Kudus tentunya. Itu nanti waktu lahir jadi daging akan hidup selama-lamanya. Nanti kita akan belajar lagi. Coba Lukas 1 tetap ya, ayat lanjutnya 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Loh, aku belum bersuami. Terjemahan lainnya, aku belum pernah mengenal laki-laki. Aku belum tersentuh laki-laki, senang itu bahasa halusnya ya. Aku isi perawan kinyis. Kok iso hamil, mengandung? Apa kata malaikat itu? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus. Tadi kalau Yakub, siapa tadi? Yang jadi calon suaminya? Yusuf. Jangan takut ngambil Maria jadi istrimu. Sebab anak yang dikandungnya dari Roh Kudus. Itu aja penjelasannya, belum dijelaskan. Nah, di sini Maria dijelaskan lebih lagi. Aku nih belum mengenal laki-laki, bagaimana aku bisa mengandung, bisa melahirkan? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi proses kelahiran yang akan terjadi oleh kuasa Roh Kudus, dari Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, ada seorang perawan tiba-tiba mengandung. Belum nikah, Partenos, itu perkiraan umur 14 zaman dulu ya, 14, 15 gitu ya. Masih remaja, masih muda istilahnya, perawan. Mengandung. Menurut Anda kira-kira dari mana gitu loh. Kok ada janin di dalam perutnya, ada daging dalam perutnya, ada bayi dalam perut Maria. Dari mana bayi itu, saudaraku? Dari penjelasan tadi, dari Roh Kudus. Jadi daging loh, saudaraku. Dagingnya dari mana ini? Ada kuasa yang Maha Tinggi menaungi engkau. Sebab itu, ini kesimpulannya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Karena itulah anak yang lahir ini kudus. Akan saya tutup ya di sini dulu ya. Allah menjadi daging. Jadi dagingnya Tuhan Yesus itu baru ada setelah Maria mengandung. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus itu belum ada. Dia sudah ada sebagai roh, wujud roh yang menampakkan diri ya sebagai Allah yang bermanifestasi. Teofani itu loh, menampakkan diri kepada para nabi, bapak leluhur. Bahkan para nabi itu bisa bernubuat tentang keselamatan, tentang Injil itu karena ada Roh Kristus yang menaungi mereka. Gitu loh, sudah ada. Lah sekarang Maria ini waktu mengandung, ada roh yang sama menaungi Maria gitu loh. Kalau dulu para nabi dinaungi untuk menubuatkan tentang Kristus, baru menubuatkan. Jadi Maria ini, makanya orang Katolik mengagungkan beliau. Kita juga seharusnya mengagungkan tapi tidak dalam arti yang lain ya. Kalau saya menganggap Maria ini setara dengan para nabi, saudaraku. Benar enggak, saudaraku? Karena dinaungi Roh Kudus. Kalau tadi para nabi dinaungi Roh Kristus, Roh Kudus untuk bisa menuliskan. Nubuatan ini dinaungi Roh Kudus bukan cuma nulis, dinaungi Roh Kudus menjadi firman itu menjadi daging. Hampir sama enggak, saudaraku? Iya kan? Perlu dicerna ini. Dinaungi Roh Kudus, akhirnya jadi daging dalam perutnya lahir. Saudara ortodok menafsirkan, jadi ini yang disebut benih perempuan. Ya saya akan tutup, saudaraku ya. Ingat saya minggu lalu udah khotbah ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, ada janji Tuhan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu.
Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu bicara kematian kayu salib. Ini bicara akan ada yang mengalahkan iblis. Sebagai keturunan perempuan. Lah, saya sudah nafsirkan, menjelaskan ya di WA Group, kalau khotbah belum sempat. Apa yang dimaksud keturunan perempuan? Kita akan tutup di sini ya, menjelaskan ini. Apa yang dimaksud keturunan perempuan? Atau sebenarnya itu terjemahan halus. Spermatos, sperma, benih. Itu benihnya perempuan. Jadi itu adalah sel telurnya, apa? Wanita itu apa? Sel telur ya namanya ya. Ovum, sel telurnya, benihnya perempuan yang dimaksud siapa? Maria. Ini dinaungi Roh Kudus. Jadi yang dimaksud keturunan perempuan itu tanpa laki-laki. Benar-benar hanya dari perempuan. Tapi karena ada kuasa Roh Kudus menaungi, jadilah daging. Coba renungkan baik-baik ya. Nanti minggu depan diperdalam. Inilah kenapa anak yang lahir nanti akan disebut kudus. Apa saudaraku? Kudus itu apa artinya? Tidak ada dosa. Daging yang seperti inilah, nanti kita akan perjamuan kudus ya. Makanya namanya perjamuan kudus. Saudara jangan cuma nego perjamuan kudus. Apa ya kudusnya? Rotinya kudus, amin. Roti ini melambangkan siapa? Tubuhnya Yesus. Tubuhnya Yesus kudus enggak? Kita udah belajar enggak hari ini? Dari Roh Kudus, maka disebut kudus. Karena enggak tersentuh laki-laki sama sekali. Waktunya enggak cukup. Rasul Paulus menyebutnya manusia dari sorga. Tubuh dari sorga. Manusia, antropos uranu dari sorga. Antropu uranu, nanti minggu depan kita buka. Dan akhirnya nanti saudaraku tubuh ini yang diberikan kepada kita. Daging Yesus ini ya. Ingat baik-baik ya, Allah di dalam daging. Roti yang Anda makan ini, makanya makanlah, ini adalah persekutuan dengan tubuhku. Tubuhnya Yesus ini luar biasa enggak saudara? Tubuhnya Yesus ini ada Allah di dalamnya. Allah di dalam daging. Nah, kita belajar, ayatnya masih banyak. Allah di dalam daging. Jadi gini, waktu Anda makan roti itu, di dalam roti yang adalah daging Yesus ada siapa? Ada Allah. Makanya Allah, firman Tuhan ngomong apa? Yesus ngomong apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi waktu Anda, jadi coba sekarang kalau perjamuan kudus lebih sungguh-sungguh. Anda sedang makan kehidupan yang sejati. Allah adalah kehidupan. Jadi waktu Anda makan roti, kita makan kehidupan Allah. Allah di dalam daging. Memang ini roti biasa kan? Loh, iki lho roti ono ale wong Kristen gendeng nyembah roti. Ora, wedenge kongslet kowe. Kita menghormati roti ini. Makanya hormati, ada Allah di dalam, ada kehidupan Allah. Ya. Ada Roh Kristus, Roh Allah. Yang udah bermujizat sejak zaman Adam sampai ini ada di dalam sini. Para nabi pun menerima nubuatan karena ada roh ini, ada kehidupannya ini. Kalau saya makan, makanya Alkitab bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja. Sebenarnya terjemahannya itu lengkap. Anda itu nabi, Anda itu jadi imam dan raja bagi Allah. Karena ada apa? Karena ada Tuhan Yesus datang buat saudara dan saya. Dan hari ini kita nikmati. Dia berikan tubuhnya, darahnya buat kita semua. Mari kita berdoa. Kita akan lanjutkan minggu depan, khotbah untuk minggu depan. Kita akan, mari bisa buka doa untuk kita perjamuan kudus. Ingat ya, di dalam daging ini, roti ini adalah dagingku. Anggur ini bicara